Tamagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan pastinya tentu selalu berpikir positif ya. Oda Sensei kembali membuat kita sebagai pembaca berpikir tentang membangun spekulasi liar berikutnya. Di chapter terbaru, banyak sekali misteri yang kembali dibangun oleh Eiichiro Oda. Salah satu misterinya yakni tentang kata-kata dari Yutas Kapten Kid kepada Killer di chapter kita yang terbaru. Ini merupakan salah satu hal yang menarik menurut Tamagon pribadi. Tujuan bajak laut Kid selanjutnya adalah mereka sedang mencari seseorang dengan luka bakar. Ada banyak spekulasi liar yang beredar terkait dengan percakapan mereka berdua ini. Nah, dalam video Tamagon kali ini, kita akan mencoba untuk mengupas hal ini. Namun tidak cukup sampai di sana. Kita juga akan membahas mengenai rahasia besar yang dimiliki oleh bajak laut Kid dalam masuknya mereka ke perburuan untuk mendapatkan harta karun legendaris One Piece. Namun seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Bajak laut Kid adalah salah satu bajak laut yang bisa menembus kerasnya laut Grand Line dan menuju ke dunia baru. Tidak cuma itu, dua dari anggota mereka yakni Yutas Kapten Kid dan juga Killer dicap sebagai bagian dari generasi terburuk yang secara jelas melawan sistem dari pemerintahan dunia. Mereka berdua pun diganjar dengan bounty di atas 100 juta belly saat mereka masuk ke dunia baru. Mendapati hal ini, bajak laut ini merupakan salah satu bajak laut yang harus diperhitungkan untuk mendapatkan One Piece ke depannya. Chapter kemarin yaitu chapter 1056. Kid, Luffy, dan juga Law sepakat untuk meninggalkan Wano Kuni setelah tujuan mereka menjatuhkan Yonko, Big Mom, dan juga Kaido sudah tercapai. Mereka akan memilih rute yang berbeda sesuai dengan log post dengan 3 mata arah angin yang tertuju di sana. Law akan menuju ke timur laut. Kid bergerak ke timur, sedangkan untuk Luffy berlayar ke arah tenggara. Kid berkata kepada Law dan juga Luffy bahwa setelah meninggalkan Wano, kalian harus bersiap untuk saling bunuh. Nah, ucapan ini ia lontarkan langsung ke mereka berdua. Jadi tidak akan ada lagi yang namanya aliansi dan kerja sama lagi untuk kedepannya. Di tengah-tengah perdebatan mengenai masalah rute yang akan mereka lalui selepas meninggalkan Wano Kuni, ada perbincangan penting antara Kid dan juga Killer. Mereka menyebut bahwa tujuan mereka selanjutnya adalah mencari keberadaan orang dengan bekas luka bakar yang disinyalir tahu tentang One Piece. Setelah Kid bertanya seperti itu ke Killer, tampaknya beberapa orang yang mendengar hal itu seperti Luffy, Robin, dan juga Law tidak mengetahui akan hal ini. Nah, jadi inilah yang membuat beberapa pembaca bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang yang dimaksud oleh Kid dengan luka bakar ini? Karakter ini bisa sangat kuat terkait dengan One Piece karena percakapan mereka muncul setelah Kid dan juga Killer menerima salinan Road Poneglyph dari Kaido yang diberikan oleh Trafalgar de Waterloo. Dengan asumsi besar karakter ini bisa jadi adalah mantan anggota dari bajak laut Rox ataupun bajak laut Roger. Dan bahkan bisa juga orang yang masih hidup dari abad kekosongan dan melindungi Road Poneglyph yang terakhir. Mereka yang mendengar hal ini hampir tidak tahu tentang karakter ini. Mereka tidak punya petunjuk sama sekali. Pertanyaannya adalah bagaimana Kid tahu tentang hal ini sedangkan yang lainnya tidak tahu apa-apa? Jawaban yang paling masuk akal adalah dia mendapatkan informasi yang ada di Poneglyph. Jelas itu adalah sesuatu yang tertulis di Poneglyph. Kalian bisa melihat wajah Law dan juga Robin mengenai hal ini dan Luffy juga tidak tahu apa-apa. Yep, sepertinya Kid dan juga Killer ini dijanjikan informasi One Piece ataupun sejenisnya kalau mereka memperoleh salinan Road Poneglyph. Maka dari itu, mereka kembali mencari seseorang yang memiliki luka bakar. Kali ini, Tamagon punya 2 orang kuat yang diyakini mengacu pada seseorang dengan luka bakar seperti yang dikatakan oleh Kid. Pertama, dia adalah Chopper Gaban. Kita berasumsi bahwa orang yang dikatakan oleh Kid adalah karakter baru. Maka dari itu, Luffy, Robin, dan juga Law tidak mengetahui pasti apa yang dikatakan oleh Kid ini. Wajah dari Chopper Gaban pun untuk saat ini masih belum kita ketahui. Yang paling tahu mengenai One Piece memang anggota dari bajak laut Roger. Chopper Gaban bisa jadi salah satu orangnya. Mungkin bisa saja Kid dan juga Killer mengetahui orang ini dari seseorang. Atau bisa juga dari salah satu poneglyph yang mereka baca. Mengingat kunci kata-kata dari Kid yang menyebut bahwa orang ini memiliki luka bakar. Nah, kemungkinan Chopper Gaban mengalami semacam cedera yang membuatnya tidak bisa dikenali lagi. Kemungkinan kedua adalah Tamagon berasumsi bahwa itu bisa jadi seseorang dari Ohara yang selamat dari Buster Call. Nah, maka dari itu pada saat Kid mengatakan hal ini, Robin juga memperhatikan percakapan itu. Kata kuncinya adalah mempunyai luka bakar. Ini mungkin adalah orang yang selamat dari Ohara yang terbakar.
Hal yang aneh dalam bajak laut Kid ini adalah tidak ada seorang pun yang bisa untuk membaca poneglyph. Nah, jika dia sudah menemukan road poneglyph ataupun salinan road poneglyph, disinilah mereka harus mencari seseorang dengan luka bakar yang disinyalir dia berasal dari Pulau Ohara. Nah, disinilah yang tepat Oda Sensei menyelipkan karakter baru seseorang yang lolos dari insiden Ohara dan kemudian punya luka bakar di tubuhnya. Menarik bukan? Tapi tidak terlepas juga Aokiji yang dimaksud oleh Kid. Namun apa yang bisa kita harapkan dengan Aokiji yang jauh dari hal yang berbau One Piece dan juga poneglyph? Setengah tubuh Aokiji memang bekas luka bakar setelah pertarungannya dengan Akainu. Kita pun tidak tahu apa yang dia lakukan selepas itu. Jadi ini akan menjadi cara yang bagus untuk memperkenalkannya kembali ke dalam cerita. Ditambah lagi Robin memperhatikan apa yang Kid ini bicarakan dan dia memiliki banyak sejarah dengan Kuzan. Yang belum kita semua pikirkan adalah bagaimana Kid bisa membaca bahasa yang tertulis di poneglyph ini. Tentunya dalam krunya tidak ada yang bisa membaca poneglyph, bukan? Inilah yang memicu Tamagon punya spekulasi yang cukup liar. Kita semua tahu tidak sembarang orang bisa untuk membaca tulisan yang berada di poneglyph. Beberapa di antaranya adalah orang-orang dari Pulau Ohara dan satu lagi adalah disinyalir suku ras bermata tiga. Yep, spekulasi liar Tamagon menyebut bahwa Killer mempunyai pengetahuan dan keahlian untuk membaca poneglyph ini. Dengan teori liar, dia adalah salah satu ras bermata tiga. Kita bisa melihat serasa dia sangat antusias terhadap salinan road poneglyph pada saat Lau memberikan itu kepadanya. Terlihat juga dia seperti sedang membaca salinan road poneglyph tersebut. Pernahkah kalian berpikir kenapa Killer ini memakai sebuah topeng? Kita tahu sebelumnya Killer ini terkenal di Wano sebagai Killer Kamazo. Nah, pada saat topengnya terbuka di Wano Kuni dan kemudian Kamazo itu diketahui adalah Killer. Wajahnya seperti terlihat biasa-biasa saja, bukan? Namun yang patut kita curigai, dia menggunakan sebuah perban yang dia rekatkan di wajahnya. Sepertinya Oda Sensei sedang memberikan foreshadow kepada penggemarnya. Awal wajah Killer ditampilkan dengan menggunakan sebuah topeng dan sekarang setelah dia membuka topengnya malah yang terlihat adalah wajah yang menggunakan perban. Sekarang sepertinya dia menggunakan sebuah perban untuk menutupi jidatnya yang kemungkinan di jidatnya itulah terdapat sebuah mata yang kemungkinan dia berasal dari ras tiga mata. Kita tahu bersama bahwa perkataan dari Big Mom adalah ras tiga mata ini adalah ras yang paling langka di dunia. Apakah memang Killer adalah indikasi yang masuk ke dalam ras tiga mata ini yang dimiliki oleh bajak laut Kid? Seperti perkataan Kaido yang menyebut bahwa apakah Puding sudah membangkitkan kekuatan mata ketiganya yang bisa untuk membaca poneglyph. Yang jadi ganjil di sini lagi yakni masa kecil dari Killer yang masih saja disembunyikan. Pada One Piece SBS volume 64, Eiichiro Oda menggambar supernova sebagai anak-anak atau masa kecil dari mereka. Nah, Killer ditampilkan sebagai seorang anak dengan rambut yang panjang hingga menutupi matanya menggunakan kaos polos, celana, dan sepatu yang sedang makan sepiring mie. Masa kecil dari Killer ini nyambung dengan statement Oda di One Piece SBS 54. Ada seseorang penggemar yang bertanya dengan Oda. Dia berkata, "Aku ingin melihat wajah Killer." Kemudian Oda Sensei menjawab, "Yep, aku juga ingin melihatnya." Ketika masa dewasa Killer kemungkinan menutupi wajahnya dengan topeng karena dia tidak mau ada seseorang lagi yang mengetahui dirinya bahwa dia masuk ke dalam ras tiga mata. Jika itu terjadi, maka banyak seseorang yang akan mengincarnya. Jadi, mungkinkah Killer adalah seorang ras dari tiga mata? Yup, sekian saja pembahasan Tamagon mengenai hal ini ya. Jika kalian punya teori menarik silahkan tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.